bahwa pelayanan itu karena keinginan saya semata. Karena diri saya mau. Kalau saya tidak mau, maka saya tidak mau melayani. Yang kedua, ada orang-orang yang berpikir bahwa pelayanan itu hanya untuk orang-orang yang memiliki banyak waktu. Yang ketiga, ada orang-orang yang berpikir bahwa pelayanan itu hanya untuk orang-orang yang pintar, yang memiliki karunia rohani yang banyak. Dia penuh dengan talenta. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan jelas sekali bahwa Tuhan itu memberikan kita karunia rohani. Masing-masing tiap orang itu, orang percaya itu diberikan karunia yang berbeda-beda dan tidak sama, saudara. Tapi satu hal tujuan finalnya adalah karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang itu dipakai untuk melayani. Saudara, bersyukur kalau kita masih memiliki tubuh yang sehat, kita masih boleh hadir di dalam ibadah, dan kita juga masih boleh melayani Tuhan. Itu adalah kemurahan Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk berpikir sejenak. Saudara, pernahkah kita di dalam hidup kita bertanya, ya? Kalau belum pernah, saya ajak kita untuk coba mengambil waktu untuk bertanya. Mengapa Tuhan menciptakan saya dan mengapa Tuhan menempatkan saya di dalam dunia ini? Di dalam firman Tuhan jelas sekali menyatakan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Ya, jadi artinya apa? Bahwa setiap manusia diciptakan oleh Tuhan menurut kehendak dan maksud Tuhan. Jadi kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi jelas sekali bahwa karena kita diciptakan oleh Allah dan untuk Allah, ini artinya bahwa kita hidup itu seharusnya adalah untuk Tuhan, milik Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam Efesus 2:10, maka di situ dikatakan bahwa kita ini diciptakan Tuhan dengan satu tujuan, saudara. Tujuannya apa? Dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, ayat ini hendak mengingatkan panggilan hidup kita yang seharusnya adalah bagi kemuliaan Allah, bukan untuk hidup kita sendiri. Nah, saudara, secara mendasar bahwa semua orang Kristen itu dipanggil untuk melayani, saudara, ya. Karena apa? Karena setiap orang Kristen itu adalah bagian. Kita itu adalah bagian dari tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus. Dan setiap kita itu dipanggil untuk menggenapkan posisi kita, untuk melengkapi di dalam bagian tubuh itu, tanpa memperdulikan apakah posisi kita, yaitu kita dipanggil untuk melayani. Nah, saudara, kita akan melihat apa itu pelayanan, saudara. Pelayanan dari istilah Yunani yaitu diakoneo, yang artinya melayani, atau toleo, yaitu melayani sebagai seorang budak, saudara. Jadi artinya seorang pelayan, dia tahu posisinya sebagai seorang pelayan. Nah, kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, saudara, pelayanan itu merupakan bagian dari ibadah seseorang itu kepada Tuhan dan kepada sesamanya. Jadi seseorang itu tidak melihat apapun juga, dia dipanggil untuk melayani. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, kita bisa melihat contoh bagaimana Yesus itu memberikan teladan yang hidup kepada setiap orang tentang pelayanan. Di dalam firman-Nya dia katakan, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudara, pelayanan itu kita berpikir selalu ada di gereja. Tidak selalu, saudara. Saya mengajak kita untuk melihat bahwa pelayanan itu di dalam sebuah konteks yang besar, saudara. Di mana firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ini adalah bau yang harum dari Kristus, atau orang Kristen itu adalah keharuman Kristus dimanapun dia berada, apapun juga kedudukan, bahwa kita dipanggil untuk melayani. Nah, saudara, di dalam pelayanan kita sesuai dengan aspek kehidupan kita, baik kita sebagai seorang profesional, saudara, baik kita posisi di dalam kondisi sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang dokter, sebagai seorang lawyer, sebagai seorang guru, saudara, mengingat bahwa kita itu hidup untuk melayani. Di dalam marketplace, di rumah, saudara, kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, orang tua, anak, di mana di rumah itulah yang tempat pertama
kita saling melayani. Dan kemudian di gereja, di mana kita beribadah menjadi sebuah jemaat anggota, melengkapi bagian tubuh Kristus, kita juga dipanggil untuk melayani. Melayani sebagai apa, saudara? Ada pendeta, ada hamba Tuhan, ada majelis, ada aktivis, ada jemaat, macam-macam, saudara. Ada begitu banyak pelayanan yang bisa kita lakukan di gereja ini. Baik itu usher, baik itu sebagai kantong kolektor, baik itu guru sekolah minggu, apapun juga, saudara. Jadi dimanapun kita berada, apapun juga, sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, saya ingin ajak kita untuk melihat, saudara. Coba apakah kita pernah berpikir demikian? Saudara, ada orang-orang yang berpikir bahwa pelayanan itu karena keinginan saya semata. Karena diri saya mau. Kalau saya tidak mau, maka saya tidak mau melayani. Ada orang-orang yang berpikir demikian. Saya tidak tahu apakah kita juga berpikir hal yang sama, saudara. Yang kedua, ada orang-orang yang berpikir bahwa pelayanan itu hanya untuk orang-orang yang memiliki banyak waktu. Nah, dia kan kerjanya lebih freelance, dia lebih banyak waktu. Saya sangat-sangat sulit, waktu sudah tidak ada lagi. Jadi kalau ditunjuk, jangan saya, Muse. Nah, dia banyak waktu. Apakah kita berpikir yang demikian? Yang ketiga, ada orang-orang yang berpikir bahwa pelayanan itu hanya untuk orang-orang yang pintar, yang memiliki karunia rohani yang banyak. Dia penuh dengan talenta. Jadi, berpikir bahwa kumpulan orang-orang yang melayani itu adalah orang-orang yang pintar, berpendidikan, yang punya talenta. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan jelas sekali bahwa Tuhan itu memberikan kita karunia rohani. Masing-masing tiap orang itu, orang percaya itu diberikan karunia yang berbeda-beda dan tidak sama, saudara. Tetapi satu hal tujuan finalnya adalah karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang itu dipakai untuk melayani. Lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah beri, saudara. Kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 1 ayat 12, Paulus katakan, aku bersyukur kepada Dia, saya tambahkan, yang telah menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia sudah menganggap aku setia dan telah mempercayakan atau menempatkan pelayanan ini kepadaku. Saudara, Paulus di dalam bagian ini, dia menekankan bahwa pelayanan itu adalah sebuah panggilan, sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang Dia pilih untuk melayani, saudara. Jadi ketika kita berpikir bahwa pelayanan itu adalah sesuai dengan keinginan diri saya, sesuai dengan kemauan saya, saudara, Paulus menekankan bahwa panggilan itu adalah kepercayaan, panggilan. Dan Tuhan tahu bahwa kita bisa dipercaya. So, jadi bagaimana saya tahu bahwa saya dipanggil? Saudara, ketika hamba Tuhan meminta kita untuk terlibat di dalam pelayanan, kita bisa menganggap bahwa salah satu adalah Tuhan memanggil kita, mempercayakan pelayanan itu, saudara. Jadi dengan kata lain, pelayanan itu adalah sebuah anugerah kehormatan kepada setiap kita yang tidak layak itu, tetapi kita dianggap layak dan kita dipercayakan, saudara. Dan di dalam bagian ini yang perlu kita tahu, saudara, Tuhan itu tahu kita bisa dipercaya. Tuhan itu tahu kita bisa, saudara. Dan Dia percayakan itu untuk kita. Jadi artinya bukan Tuhan itu sembarangan kayak manggil kita gitu ya. Ya, Tuhan itu seolah-olah tidak tahu kemampuan kita atau karunia apa yang kita punya, saudara. Tuhan tahu. Dan Tuhan percayakan itu. Nah, saudara, di sini kita melihat sekali lagi soal pelayanan itu adalah, karena pelayanan itu sebuah panggilan, kehormatan, anugerah, maka seharusnya pelayanan itu dilakukan dengan komitmen dan tanggung jawab, saudara. Dengan totalitas yang penuh, saudara. Jadi bukan berarti pelayanan itu kita menganggap remeh dan sesuka kita, saudara. Saya ingat sekali seorang guru sekolah minggu itu, dia pernah berkata kepada saya, alangkah baiknya kalau seseorang itu melayani
dengan totalitas yang sama seperti bagaimana dia mencari uang di dalam pekerjaannya. Paham? Jadi pelayanan itu bukan berdasarkan moodnya saya. Kalau saya mau, saya lakukan. Kalau saya tidak mood, maka saya tidak lakukan. Atau pelayanan itu bukan sebagai sesuatu di mana kita seperti mengisi sampingan karena kita lebih banyak waktu. Saudara, pelayanan itu harus dilakukan dengan sebuah komitmen totalitas yang benar. Jadi bagaimana mungkin sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang guru sekolah minggu, saya adalah pembina komisi anak. Seorang guru sekolah minggu di dalam 52 minggu itu tidak mungkin, saudara. Dia hanya 15 kali datang pelayanan. Gak mungkin. Gak mungkin seorang guru sekolah minggu di mana dia adalah contoh teladan bagi anak-anak sekolah minggu mulai jam 8, dia datang baru setengah 9. Gak mungkin. Oke, sesekali kalau ada telat, ada masalah, oke, tetapi di dalam 52 minggu itu dia selalu datang telat, saudara. Apakah melayani dengan totalitas dan komitmen? Ada banyak hal yang lain, saudara. Contoh, saudara, saya pernah dengar ada seorang yang sudah terpilih jadi anggota majelis. Ketika lagi pilih-pilih bidang, saudara, ketika dia bilang dipilih bagian ini, dia katakan kalau saya bagian ini saya mundur saja. Realita ada, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebuah pelayanan dilakukan dengan totalitas, saudara. Bukan karena saya mau baru saya lakukan. Dan kalau kita melihat, saudara, Allah memakai orang-orang yang tidak sempurna. Kita lihat 12 murid Tuhan Yesus dengan latar belakang yang berbeda, pendidikan, karakter, kemampuan berbeda. Tuhan panggil mereka untuk terlibat di dalam pelayanan. Jadi ketika kita berpikir bahwa pelayanan itu hanya untuk orang-orang yang pintar dengan penuh talenta yang banyak, saudara, kita lihat di sini bahwa Tuhan pakai orang-orang yang biasa, saudara, bukan orang yang sempurna, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu, saudara. Pelayanan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita bersyukur kalau kita ini yang biasa saja, yang kurang sempurna, masih Tuhan percayakan untuk kita terlibat di dalam pelayanan? Atau kapan, saudara, terakhir kali kita bersyukur kepada Tuhan secara khusus dalam doa kita untuk saya, Tuhan, yang tidak ada apa-apanya ini, yang biasa, tapi Tuhan masih percayakan kepada saya pelayanan untuk saya kerjakan. Kapan terakhir kali, saudara? Nah, saudara, mungkin saudara berkata, saya sudah terlibat di dalam pelayanan. Saudara, saya mau tanya kepada setiap kita, siapa di sini di antara kita jemaat Tuhan yang sudah terlibat di dalam pelayanan? Saudara, pelayanan tadi luas ya, gereja, di rumah. Saudara, siapa yang terlibat pelayanan di gereja? Katanya? Yang belum terlibat. Sama aja ya. Oke. Nah, saudara, mungkin kita berkata bahwa oke, saya sudah melayani Tuhan dengan komitmen, melakukan yang terbaik, bahkan waktu kita itu lebih banyak di gereja daripada di rumah. Komplain sama keluarga, pasangan, ya, merasa kita itu nggak ada kepentingan apa-apa untuk diri kita, dan kita tidak berharap untuk dipuji atau dihargai sama sekali di dalam pelayanan kita. Saudara, saya mau memberitahukan kepada kita realita di dalam pelayanan ada suka, saudara, tetapi juga kadang banyak duka di dalam pelayanan kita, saudara. Kenapa, saudara? Karena ada banyak bumbu-bumbu yang kita alami di luar harapan kita ketika kita bicara tentang pelayanan, saudara. Seringkali apa? Kadang-kadang kita bisa disalahpahami ya dengan apa yang sudah kita kerjakan. Kita capek-capek melayani, kita masih dikritik, kita masih diomongin, ya. Belum lagi
Kalau di dalam pelayanan itu ada perbedaan pendapat, merasa oh saya lebih pengalaman, kamu kurang pengalaman, kita direndahkan, merasa. Atau tantangan tadi keluarga kurang mendukung. Atau di dalam kerjasama kita juga bisa menemukan orang-orang yang sulit, orang-orang yang berbeda gitu ya, dan kita mengalami kelelahan dalam pelayanan karena acara demi acara. Lu lagi, LL, 4L. Ya, kelelahan. Nah, saudara, di tengah kondisi pergumulan dan ada tantangan di dalam pelayanan itu, saudara, apa reaksi kita? Saudara, ada di sini yang lagi pelayanannya merasa berat, lelah, angkat tangan. Ada. Oke, ada satu. Ada lagi? Saudara, apa reaksi kita? Itu jujur, nggak apa-apa. Ada yang di sini yang semuanya lagi semangat melayani? Oke. Nah, saudara, lama-kelamaan terkadang kita bisa melihat bahwa pelayanan itu sebagai satu beban, saudara, atau memberatkan. Dan kadang-kadang reaksi kita itu bisa apa? Menjadi sakit hati, kita kecewa, kita putus asa, kita merasa tawar hati, kita terluka. Kita pikir kapok saya melayani. Saudara, ini reaksi alami yang muncul dari seorang kemanusiaan kita, saudara, wajar. Akan tetapi saudara, yang saya ingin ajak kita untuk melihat bahwa saudara, bahwa sebagai orang percaya, kita itu dibentuk Tuhan, saudara, lewat pelayanan kita, rekan-rekan sepelayanan kita, di mana kita itu seharusnya makin dimurnikan untuk menjadi murid Kristus. Tuhan itu memakai pelayanan kita sebagai sebuah tempat untuk memproses di dalam kedewasaan rohani kita. Ingat ya, pelayan itu bukan tuan, pelayan itu adalah hamba. Tuhan sedang memproses kita. Nah, saudara, tapi sayang sekali reaksi banyak orang yang dipilih adalah akhirnya dia mundur, dia keluar dari gereja, tempat dia beribadah, tempat dia pelayanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan berpikir bahwa rumput tetangga itu lebih segar daripada rumput di gereja ini. Kenapa? Karena waktu kita masuk ke gereja lain, ya sama. Kan tantangan di dalam pelayanan itu selalu ada. Dan bagaimana kita melihat tantangan itu dengan perspektif yang benar. Nah, oleh karena itu, saudara, hari ini kita akan berbicara tentang tenaga pendorong pelayanan kita. Bagaimana kita memerlukan sebagai bahan bakar kekuatan untuk kita bisa tetap setia di dalam melayani Tuhan. Saudara, saya ajak kita untuk melihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, saudara. Saudara, di dalam 2 Korintus 4 itu menggambarkan akan tentang pelayanan Paulus, kondisi Paulus di dalam pelayanan. Saudara, Paulus itu di dalam kondisi pelayanannya kita tahu bahwa tidak mudah bagi dia di dalam pelayanan. Ada hal-hal yang begitu memberatkan dia, ada tantangan, ya. Jadi sebuah pelayanan yang sangat-sangat tidak mudah. Akan tetapi Paulus, kalau kita lihat di situ, kita bisa melihat dia bagaimana dia melayani tetap setia, saudara, sampai dia mati nanti waktu dieksekusi. Nah, yang kita mau lihat bersama-sama di dalam bagian ini, apa yang mendorong dia untuk tetap bertahan di dalam situasi sulit sekalipun, bahkan dia tetap terus setia di dalam melayani Tuhan, saudara. Saudara, kita melihat yang pertama, Paulus bisa tetap bertahan di dalam pelayanannya, di dalam tantangan kesulitannya. Saudara, karena di situ dia menghadapi semua tantangan pelayanan itu, karena dia sudah mengingat akan kemurahan Allah yang membuat dia tidak tawar hati atau tidak give up, saudara. Ayat yang pertama, Paulus memulai di situ dikatakan oleh kemurahan Allah atau oleh rahmat Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati.
Saudara, Paulus membuka bagian ayat ini, pasal ini, dengan memberitahu kenapa dia menerima pelayanan dari Tuhan. Bagaimana dia terima, siapa Tuhan yang dia layani, dan kemudian ini bisa menjadi satu prinsip bagi kita memahami pelayanan dengan paradigma yang benar, saudara, di hadapan Tuhan. Di dalam 2 Korintus kita tahu, saudara, ya, di dalam ayat-ayat selanjutnya Paulus itu menghadapi tantangan tidak habis-habisnya. Bagaimana kerasulannya itu diprotes, dipertanyakan, kemudian dia juga dianggap tidak lebih hebat dibandingin dengan Petrus, dibandingin dengan Apolos, begitu ya. Kemudian secara eksternal itu dia dipenjara, dia mengalami penderitaan, dia dilempari batu dan sebagainya, saudara. Saudara, Paulus itu mengalami bahaya yang terus-menerus mengancam jiwanya, saudara. Akan tetapi, saudara, dalam semua realita yang dialaminya itu, Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Kami tidak mundur dari pelayanan. No, not lost heart, saudara. Ayat pertama dan ayat yang ke-16, Paulus katakan, tekankan 2 kali. Saudara, Paulus menekankan bahwa kami tidak akan pernah tawar hati, kami tidak akan menjadi kecut hati, atau kami kehilangan keberanian untuk melayani Tuhan itu. Jadi tidak ada satu tantangan, kesulitan apapun juga yang bisa menyurutkan Paulus untuk tetap terus melayani Tuhan yang sudah memanggil dia, memberikan dia anugerah kemurahan hati. Saudara, Paulus berani bayar harga, dia tanggung semua di dalam pemikiran, pemahaman yang benar pada waktu dia melayani Tuhan. Sehingga kalau kita lihat, bukan karena dia hebat, saudara, bukan karena dia mampu, bukan karena dia pintar, meskipun dia pintar, tapi karena dia tahu, saudara, oleh karena kemurahan Allah, aku menerima pelayanan ini. Dan dia terus tetap bertahan, finishing well, saudara, finishing well. Saudara, banyak orang kalau saya besuk, pergi ketemu dengan orang tua, dia selalu katakan gini, oh saya dulu tuh aktif, ini, itu. Waktu ditanya selanjutnya, enggak. Sudah banyak sekali anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan yang tidak finishing well. Paulus, dia finishing well, saudara. Yang kedua, saudara, mengapa Paulus bisa tetap bertahan di dalam pelayanan di tengah situasi sulit apapun? Karena dia tahu, saudara, bahwa Allah yang memanggil dia melayani itu, Allah juga yang menguatkan akan dirinya, hambanya. Saudara, saya selalu mengingat kalimat ini yang disampaikan oleh dosen saya, saudara. Mengenal siapa Tuhan dan mengenal siapa diri akan mempengaruhi cara pandang kita dan membuat kita menjadi kenal diri dan tahu diri. Mengenal Tuhan, siapa yang kita layani, dan mengenal siapa diri kita seorang pelayan akan membuat kita itu menjadi tahu diri, kenal diri. Setelah kita kenal diri, siapa kita, posisi kita, maka kita akan menjadi orang yang tahu diri. So, ini Paulus yang kontraskan di dalam ayat yang pertama dan di dalam ayat yang ke-7. Di dalam ayat pertama, Paulus itu menyatakan siapa Tuhan yang dia layani, saudara, dengan menerima anugerah itu. Ya, jadi Paulus itu tahu dengan jelas, dia menyatakan siapa dirinya. Ya, kemudian di dalam ayat 7 dia kontraskan dengan dirinya itu. Dia tahu siapa dia dan dia tidak pernah merubah posisinya. Siapa dia di hadapan Tuhan? Ayat 7 di situ dikatakan apa? Dia menggunakan kata bejana tanah liat. Jadi Paulus bilang, saya ini adalah bejana tanah liat yang apa? Bejana tanah liat itu yang rapuh, yang murahan, yang mudah pecah, saudara. Saudara, kalau misalnya pulang saya kasih saudara bejana tanah liat, saudara mau terima? Atau saya kasih celengan ya? Celengan dari tanah liat, saudara mau terima? Belum tentu mau, saudara. Buat apa? Tapi kalau misalnya saya taruh duit di dalamnya, ada emas, ada berlian, saudara mau rebutan bawa pulang? Mau nggak?
Mau nggak? Pasti mau, saya juga mau. Saudara, apa yang membuat bejana tanah liat itu berharga, saudara? Apa karena bejana tanah liatnya? Harga bejana tanah liat yang murah itu? Nah, tapi karena ada sesuatu di dalamnya. Nah, Paulus kasih tahu bahwa dirinya hanyalah bejana tanah liat yang tidak ada apa-apanya, yang murah, yang mudah retak, yang rapuh itu. Tetapi yang dipakai Tuhan, yang cuma dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan karena ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam bejana tanah liat itu, itulah yang menjadikan kebanggaan dan berharga diri Paulus sebagai seorang pelayan Tuhan, dan yang memberikan kepada dia kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal daripada Allah. Saudara, kalau melayani mengandalkan diri sendiri, maka kita akan sangat-sangat mudah menjadi orang yang tawar hati, saudara. Melayani Tuhan dengan kemampuan diri sendiri, kepintaran, akan membuat kita gak bertahan, saudara. Tetapi Paulus katakan melayani karena Allah memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah itu. Jadi Allah yang memanggil dia, Allah juga yang menguatkan hambanya. Saudara, Paulus itu menyebut kalau bejana tanah liat di dalam terjemahan itu pakai kata plural, saudara, jamak, bejana tanah liat. Saudara. Ini artinya bahwa Paulus itu bukan hanya bicara tentang dirinya, tetapi Paulus itu berbicara tentang temannya, tentang rekan pelayanannya, dan semua jemaat yang membaca suratnya. Jadi artinya apa? Ini termasuk kita, saudara. Berlaku untuk kita. Dan Paulus tekankan ketika ngomong bejana tanah liat itu artinya apa? Kita itu tidak melayani sendirian, saudara. Kita itu melayani bersama-sama sebagai anggota bagian dari tubuh Kristus. Jadi tidak ada seorang pun yang berkata pelayanan ini berhasil karena saya. Enggak. Kita tidak menjadi superwoman, superman yang merasa sendirian berjuang untuk membangun gereja Tuhan. Kita tidak sendirian. Jadi jangan lupa, saudara, kita ini bukan motornya saja, tapi ada bautnya, ada bagian rodanya, bannya, dan lain sebagainya. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena itu saudara, Paulus ketika dia melayani dengan pemahaman yang demikian, dan yang sudah mengalami dan merasakan kekuatan Allah, saudara dia berkata bahwa ketika hampir terhempas, kami tidak terhempas. Ketika merasa sendirian, tapi kami tidak ditinggalkan sendirian. Merasa hampir binasa, tapi kami tidak binasa. Karena kekuatan yang Tuhan berikan itu, yang melimpah-limpah dari Allah. Saudara, yang ketiga, saudara. Di situ Paulus katakan dia bertahan karena dia fokus kepada yang tidak kelihatan itu. Di dalam ayat yang ke-18 di situ dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Saudara, Paulus itu gak pernah kehilangan semangat, karena dia fokus bukan pada kesulitan yang di depan mata dia, tantangan yang dia hadapi saat itu, tetapi dia fokus kepada Tuhan, saudara. Sehingga dia memandang semua penderitaan yang dia alami saat itu, saudara, itu gak ada apa-apanya dengan nanti, saudara, kemuliaan yang disediakan Allah bagi orang percaya, saudara, mahkota kekal itu. Sebab yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal adanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, prinsip ini mengingatkan kepada kita, saudara. Ada banyak hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan, mungkin kita nggak bisa lihatnya hasilnya hari ini. Kita nggak bisa lihat. Setahun, 2 tahun kita belum lihat. Tapi saudara, pada waktu kita, selama kita hidup, saudara, di dalam pelayanan kita juga kadang belum bisa melihat hasilnya.
Bahkan harus tunggu mungkin satu next generasi atau tahun, 10 tahun, 20 tahun baru kita bisa lihat hasilnya. Nah, tetapi kalau patokan kita hanya melihat bahwa kesuksesan pelayanan seseorang karena dari apa yang dilihat maunya sekarang, saudara, maka itu akan lebih mudah juga membuat kita tawar hati, close heart. Merasa bahwa pelayanan kita gagal. Saudara, di dalam pelayanan sekolah minggu, kembali lagi saudara, dari anak-anak kelas baby, saudara, yang oe-oe, yang kerjanya tidur, ya, waktu dicerita dia juga tidur, makan, nangis, dan dipopot dan sebagainya. Nanti dia masuk batita umur 2-3 tahun, dia baru mulai mau bernyanyi, joget, begitu ya. Lucu-lucunya, masuk balita dia mulai kenal angka. Anak masuk SD, ya, terus sampai kelas 6 akhirnya dia nanti masuk ke korek. 12 tahun anggap dia di sekolah. Saudara, ketika melihat seorang anak itu, apa kita bilang, wah dia berhasil 12 tahun di sekolah minggu? Belum, saudara. Nanti lihat dia di dalam perjalanan, nanti dia naik ke korem, SMP, SMA, bagaimana dia sudah melayani Tuhan. Wah, kalau guru-guru sekolah minggu lihat kumpul, wah ini adalah minimal mencicipi buah yang luar biasa. Nanti setelah dia masuk ke pemuda, kerja, melayani, bahkan bersama-sama melayani di dalam pemajelisan, setia melayani Tuhan untuk Tuhan, bahkan ada yang terpanggil menjadi hamba Tuhan. Itu adalah buah yang Tuhan berikan luar biasa. Panjang, saudara, panjang. Tetapi yang paling penting adalah fokus kepada yang tidak kelihatan, itu kepada Tuhan, sehingga kita tidak tawar hati. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan, seorang almarhum pendeta Andar Ismail, saudara, dia memakai lilin untuk menjelaskan, menggambarkan akan hidup pelayanan. Dia katakan gini, hidup pelayanan kita itu seperti sebuah lilin, saudara, ya. Lilin itu kalau kita lihat dia bisa bertahan, nyala sampai sisa sumbu dan sisa batang yang terakhir, maka dia akan nyala terus, ya. Oke, sekarang kita jarang pakai. Nah, selama masih ada sumbu dan sisa-sisa batang itu, maka dia akan bersinar terus, ya, dia bisa nyala terus. Nah, seperti batang lilin, hidup pelayanan kita itu juga satu kali pasti akan berakhir, saudara. Jadi ada waktu untuk menyala, ada waktu untuk padam. Lilin yang sudah habis, maka nanti akan ada lilin lain yang menggantikannya dan meneruskannya. Nah, jadi saudara, selama kita masih bersinar, maka bersinarlah terus sampai titik sumbu penghabisan itu, saudara. Sampai Tuhan berkata bahwa stop, sudah selesai, finishing well. Selama Tuhan masih mempercayakan, mari kita terus melayani dengan setia, melayani sampai akhir hidup kita, saudara. Saya ingat sekali mama saya, ketika dia sudah percaya kepada Tuhan, jadi mama saya itu bukan wanita yang terpelajar, dia sederhana. Tapi saya tuh selalu berdoa, Tuhan, kalau dia sudah percaya kepada Tuhan, berikanlah dia waktu untuk boleh belajar melayani Tuhan, bertumbuh. Nah, dia tidak banyak talenta, nyanyi ya nggak terlalu bagus, ya. Jadi sederhana ibu-ibu. Jadi dia dikasih bagian apa, saudara? Dia jadi bagian bawa kantong kolektor. Jadi kantong kolektor itu. Lalu dia suka masak. Jadi dia tahu ketika hamba, saya nggak pernah ngajarin. Meskipun anaknya hamba Tuhan, tapi saya tidak pernah ajarin dia. Dia bisa melihat misalnya istri hamba Tuhan lagi sibuk, begitu ya, sakit gitu ya. Dia bisa tiba-tiba dia masakin ayam obat untuk istri hamba Tuhan di gereja saya yang di Palembang. Saya nggak pernah diceritain, saudara. Saya nggak pernah diceritain, nggak pernah tahu. Jadi dia melihat bagian-bagian mana yang dia bisa lakukan untuk melayani Tuhan. Nah, Tuhan berikan dia waktu tidak panjang, beberapa tahun. Setelah itu dia berpulang. Nah, waktu dia berpulang itulah orang-orang yang ada di
hadir di dalam kedukaan itu menceritakan kepada saya. Jadi lilin dia sampai selesai sebentar. Saudara-saudara yang sudah begitu lama melayani Tuhan, lilin kita sampai di mana? Layanilah Tuhan dengan kemampuan kita, dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, masihkah kita bisa melihat dedikasi pelayanan kita kepada Tuhan itu sebagai satu dedikasi yang tidak pernah goyah, yang tidak pernah tawar hati. Dan semua tantangan, semua hambatan yang kita alami di dalam pelayanan kita, ingat, itu tidak meredupkan semangat kita untuk terus melayani Tuhan.